Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gary Nugroho, dan hari ini ada sesuatu yang akan kita bahas, dan sesuatu ini cukup menarik untuk kita bahas, yaitu kita akan membahas tentang ISK pada ibu hamil. Nah, mungkin sebagian orang ada yang tahu, mungkin ada pula yang belum tahu tentang ISK ini. Maka dari itu, video ini akan mencoba menjelaskan tentang ISK pada ibu hamil. Oke, sebelum kita ke pembahasan inti, nah kita perlu ketahui tentang anatomi dari sistem perkemihan atau sistem urinaria. Nah, sistem perkemihan ini terdiri dari ginjal, kemudian ada saluran ureter, kemudian ada bladder atau kandung kemih, dan yang terakhir ada saluran uretra. Nah, adapun fungsi dari organ-organ tersebut adalah ginjal yang berfungsi untuk menyaring darah kita, yang nanti hasil dari penyaringan tersebut ya itu adalah urin. Nah, dari hasil penyaringan itu akan disalurkan ke ureter, yaitu saluran yang langsung terhubung ke kandung kemih atau bladder. Nah, di kandung kemih ini urin akan ditampung. Nah, setelah urin sudah penuh atau sudah cukup buat dikeluarkan, nah ini akan dikeluarkan melalui saluran uretra yang nantinya langsung terhubung ke organ eksternal kita. Oke, pembahasan dari anatominya sudah cukup, saya rasa. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu ISK pada ibu hamil. Mungkin ada yang bertanya, apa sih itu ISK? Sudah tadi saya jelaskan tentang sistem perkemihan. Nah, ISK ini adalah infeksi saluran kemih pada ibu hamil. Nah, ISK pada ibu hamil ini cukup rentan terjadi, bahkan sekitar 10% ibu hamil ini mengalami infeksi saluran kemih. Penyebab dari infeksi saluran kemih ini adalah masuknya bakteri ke dalam saluran perkemihan yang tadi. Contohnya masuk ke saluran uretra, atau masuk di bladder, atau di saluran ureter tadi. Nah, ISK ini sering terjadi kepada ibu hamil karena adanya penekanan ke organ perkemihan tadi akibat janin, jadinya adanya penekanan. Nah, kemudian gejala-gejala yang timbul ketika ibu hamil terkena ISK adalah, salah satunya adalah mengalami demam, kemudian nyeri saat berkemih, atau terasa sensasi seperti terbakar saat berkemih, kemudian mual, kemudian urin itu lebih banyak keluar ataupun lebih sedikit. Nah, itu beberapa gejala yang mungkin timbul pada infeksi saluran kemih pada ibu hamil. Nah, jika tidak ditangani, ISK ini dapat berpengaruh terhadap janin. Nah, si janin ini kemungkinan akan mengalami kelahiran prematur. Nah, cukup berbahaya kan? Nah, maka dari itu ada pencegahan supaya ibu-ibu hamil tidak terkena infeksi saluran kemih, yaitu dengan cara menjaga kebersihan organ baik itu reproduksi maupun organ perkemihan. Nah, menjaga kebersihan organ ini penting untuk mencegah infeksi tadi. Nah, kemudian
ada juga nih yang cukup penting untuk dilakukan baik bagi ibu hamil maupun untuk semua orang. Nah, yang penting jangan suka menahan jika merasakan ingin kencing. Nah, jika kita sudah merasakan ingin kencing, sebaiknya jangan ditahan karena itu cukup berbahaya. Oke, mungkin sedikit penjelasan dari saya karena kita sama-sama belajar. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf, mungkin bisa diluruskan. Dan ilmu hari ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.